Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar cerita tentang binatang yang bisa berbicara? Pernahkah kau bayangkan jika seekor harimau datang di malam yang sunyi dan menyampaikan peringatan dari langit? Apakah itu hanya legenda? Ataukah kisah nyata yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa? Malam itu bukan malam biasa. Dan hutan itu tak lagi sunyi. Karena pada malam itu, rahasia besar akan mulai terungkap. Inilah kisah tentang seorang kakek tua yang tak dikenal siapa dirinya sebenarnya. Dan seekor harimau yang bukan sembarang harimau. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari kota dan hiruk-pikuk peradaban, desa itu bernama Sukadamai. Tempatnya begitu tenang. Udaranya bersih. Angin membawa aroma tanah dan daun basah setiap pagi. Di batas desa, ada hutan lebat yang disebut warga sebagai hutan Langlang Buana. Konon, tidak semua orang berani masuk ke dalamnya, apalagi sendirian. Ada yang bilang, hutan itu dijaga. Tapi siapa penjaganya, tak ada yang tahu pasti. Di ujung desa itu, berdirilah sebuah rumah panggung tua yang mulai dimakan usia. Rumah itu milik seorang kakek sederhana bernama Mbah Halim. Orangnya pendiam, jarang bicara, tak banyak ikut urusan orang. Tiap pagi ia menyapu halamannya dengan sapu lidi. Tiap sore ia duduk menghadap hutan, menatap jauh tanpa kata. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti orang yang berzikir. Tapi warga menganggapnya hanya kakek uzur yang kesepian. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Mbah Halim. Tak ada yang peduli juga. Namun, malam itu, semuanya berubah. Langit begitu gelap. Bulan menghilang di balik awan. Angin menderu, membuat dahan berayun seperti ingin bicara. Di tengah malam itu, Mbah Halim keluar dari rumahnya. Pelan, tanpa suara. Langkahnya menembus jalan setapak menuju pinggiran hutan. Di tangannya hanya seutas tasbih kayu. Ia duduk di sebuah batu besar, tempat ia biasa berzikir, menghadap ke kegelapan hutan. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah. Kemudian, suara itu semakin dekat. Langkah berat, napas kasar. Lalu, muncullah seekor harimau besar dari balik semak. Tubuhnya tinggi, matanya menyala kekuningan seperti bara. Namun, anehnya harimau itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri diam, memandangi Mbah Halim dengan tatapan dalam. Lalu, suara itu terdengar. Suara yang tak mungkin berasal dari binatang biasa. Wahai Mbah Halim, waktunya telah tiba. Mbah Halim tidak terkejut. Matanya memejam pelan. Ia menjawab dengan suara lirih. Sudah kuduga kau akan datang. Harimau itu melangkah maju, mendekat hingga hanya sejangkauan tangan dari sang kakek. Lalu ia berbicara lagi. Mereka akan datang. Manusia-manusia serakah. Mereka tak tahu apa yang mereka usik. Hutan ini bukan milik mereka. Angin tiba-tiba berdesir kencang. Pepohonan seperti merunduk. Mbah Halim menggenggam tasbihnya erat. Hatinya bergetar. Tapi bukan karena takut. Ada firasat buruk yang sejak beberapa pekan terakhir mulai ia rasakan. Harimau itu duduk perlahan. Tapi mata dan suaranya tetap tegas. Jika mereka menebang pohon pertama, darah akan mengalir. Bukan hanya dari mereka, tapi dari bumi ini sendiri. Dan jika kau diam, semuanya akan binasa.
Mbah Halim menunduk. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah amanat. Dan ia, meski sudah tua dan tak dianggap siapa-siapa, tak bisa lari dari takdirnya. Ia bukan sekadar seorang kakek tua. Ia adalah penjaga, pewaris amanat lama yang disembunyikan dari mata manusia. Harimau itu menatap Mbah Halim untuk terakhir kalinya malam itu, lalu berjalan masuk kembali ke dalam hutan. Tapi sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut, ia berkata satu kalimat lagi. Jangan biarkan mereka menghancurkan keseimbangan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Setelah itu, malam kembali sunyi. Namun, di hati Mbah Halim, badai telah dimulai. Keesokan paginya, desa Sukadamai tampak seperti biasa. Anak-anak pergi ke madrasah. Para ibu menyiram tanaman di halaman. Para lelaki berjalan ke ladang, memanggul cangkul dan ember kecil. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, seekor harimau telah berbicara di pinggir hutan. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Sebuah mobil hitam mengkilap melintasi jalan berbatu desa. Di belakangnya, truk-truk besar membawa alat berat. Bulldozer, mesin pemotong. Tak lama, para pekerja asing mulai berdatangan, membawa peta dan dokumen. Warga berkumpul di balai desa. Di sana, kepala desa, seorang pria bernama Pak Suroso, berdiri di hadapan warga. Dengan suara berwibawa, ia mengumumkan, kita akan membangun pusat wisata alam. Jalan akan dibuka. Fasilitas akan dibangun. Ini untuk kemajuan desa. Kita tak bisa hidup di zaman batu terus. Kita butuh perubahan. Sebagian warga bertepuk tangan. Sebagian lagi diam. Tak sedikit yang bingung. Tak pernah ada musyawarah. Tak ada suara dari warga yang dimintai pendapat. Hanya keputusan sepihak yang terasa dipaksakan. Sementara itu, Mbah Halim duduk di teras rumahnya. Wajahnya tenang, tapi matanya mengamati setiap pergerakan di kejauhan. Langit tampak cerah, namun dalam hatinya, ia tahu badai sedang mendekat. Sore harinya, 3 pemuda desa, yaitu Raffi, Wahyu, dan Farhan, berkumpul di surau kecil di belakang masjid. Mereka bertiga telah lama mencurigai gelagat aneh kepala desa. Berkat pengamatan mereka, satu fakta terkuak. Pembangunan yang disebut-sebut sebagai proyek wisata itu ternyata tidak tercatat dalam rencana desa. Bahkan, surat izinnya mencurigakan. Farhan berkata pelan, ada investor dari kota. Tapi tanah yang dijadikan proyek itu termasuk kawasan hutan lindung. Raffi menambahkan, kepala desa menyebutnya lahan tidur. Tapi kalau ditebang, itu bisa bikin longsor. Wahyu menggenggam dokumen salinan yang mereka temukan diam-diam. Kita harus bicara sama Mbah Halim. Entah kenapa, aku merasa beliau tahu sesuatu. Malamnya, ketiganya datang ke rumah Mbah Halim. Mereka menyampaikan semua yang mereka temukan. Namun, Mbah Halim hanya diam mendengarkan. Wajahnya tak menunjukkan kejutan, seolah ia sudah tahu semua ini jauh sebelum mereka mengucapkannya. Kalian lakukan apa yang benar, ucapnya pelan. Tapi jangan melawan dengan kemarahan. Lawanlah dengan kebenaran. Farhan bertanya ragu, Mbah, ini soal hutan. Kalau kita diam, bisa habis semua pohon. Mbah Halim menatap jauh ke arah barat. Langit mulai memerah. Burung-burung terbang berhamburan kembali ke sarang. Bukan cuma pohon yang akan hilang. Nak, jika akar terakhir tercabut, tak akan ada lagi yang bisa menahan air hujan dari langit. Keesokan harinya,
Pekerjaan pembukaan lahan dimulai. Buldoser pertama dihidupkan. Mesin menggeram. Lalu merangkak masuk ke dalam hutan, merobohkan pepohonan kecil di tepi. Namun, sesuatu terjadi. Salah satu alat berat tiba-tiba berhenti mendadak. Mesin berasap. Operatornya panik. Mesin itu terbakar dengan sendirinya, tanpa sebab jelas. Yang lebih aneh, salah satu pekerja berteriak ketakutan dan kabur sambil menjerit. Ada harimau. Dia duduk di atas batu. Matanya menyala. Tapi saat warga lain datang, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki besar di atas tanah basah. Dan batu besar yang dingin, seperti baru saja diduduki makhluk besar. Desa mulai gelisah. Pak Suroso tetap bersikeras melanjutkan proyek. Namun malam harinya, seorang warga mengalami mimpi aneh. Ia melihat hutan terbakar, sungai mengering, dan dari kabut muncul harimau putih yang mengaum hingga langit terbelah. Ia bangun dengan keringat dingin, dan keesokan harinya, ia mendatangi rumah Mbah Halim, gemetar. Saya mimpi aneh, Mbah, tapi terasa nyata, sangat nyata. Mbah Halim hanya memejamkan mata. Itu bukan sekadar mimpi. Di luar rumah, angin bertiup pelan, tapi membawa bau yang asing. Bau hutan yang sedang terluka. Hari-hari berikutnya, suasana desa Sukadamai tak lagi seperti biasa. Wajah-wajah warga tampak cemas. Banyak yang mulai berbisik satu sama lain. Beberapa percaya bahwa proyek pembangunan itu membawa petaka. Yang lainnya tetap kukuh membela rencana tersebut karena dijanjikan upah dan kemajuan bagi desa. Di tengah kegaduhan itu, 3 pemuda, Raffi, Wahyu, dan Farhan, terus melakukan penyelidikan. Mereka menyusup ke tempat penyimpanan dokumen di kantor desa saat malam hari. Dengan hati-hati mereka membuka berkas-berkas dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ini, surat jual beli tanah di pinggiran hutan. Tapi nama pembelinya bukan warga sini, bisik Raffi. Lihat ini, materainya palsu. Dan ini stempel dinas kehutanan, padahal itu wilayah hutan lindung, tambah Wahyu. Farhan mengambil ponselnya dan memotret semua bukti. Namun saat mereka hendak keluar, lampu depan kantor tiba-tiba menyala. Suara langkah mendekat. Ketiganya berlari keluar lewat jendela belakang, terengah-engah. Pagi harinya, berita tentang alat berat yang terbakar mulai menyebar hingga keluar desa. Media lokal datang. Wartawan mulai bertanya-tanya. Namun, Kepala Desa Pak Suroso memberi keterangan singkat. Itu hanya kecelakaan biasa. Tidak ada unsur mistis atau gangguan makhluk liar. Namun warga sudah mulai resah. Karena kejadian demi kejadian aneh mulai bermunculan. Salah seorang mandor proyek tiba-tiba jatuh sakit setelah melihat bayangan besar berwarna putih di pinggir hutan. Seorang buruh lainnya bermimpi melihat sepasang mata harimau yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Mereka pulang ke kota, tak berani kembali. Di malam yang sama, Mbah Halim kembali berjalan menuju batu besar di tepi hutan. Di tempat itu, harimau itu sudah menunggu. Kali ini, tubuhnya tampak lebih terang. Bulu-bulunya seolah memancarkan cahaya dari dalam. Ia duduk tenang, seperti menanti perintah. Aku telah memberi mereka tanda-tanda, ucap sang harimau. Namun mereka masih buta. Apakah aku harus mengaumkan peringatan yang lebih keras? Mbah Halim menggeleng perlahan. Belum, masih ada yang sadar. Masih ada yang mencari kebenaran. Harimau itu menatap Mbah Halim dalam-dalam. Mereka ingin menjual bumi yang dititipkan oleh langit.
Mereka pikir hutan hanya kayu. Mereka lupa, di dalamnya ada doa para wali. Tiba-tiba, kabut turun perlahan dari langit. Hutan seolah berubah menjadi lautan putih. Dan dalam kabut itu, suara-suara asing terdengar. Seperti bisikan. Seperti zikir panjang dari dalam tanah. Farhan yang diam-diam mengikuti Mbah Halim dari kejauhan, tak sengaja menyaksikan semua itu. Tubuhnya gemetar. Matanya nyaris tak berkedip. Ia melihat sendiri sosok harimau itu, duduk diam dalam kabut, seolah menjaga sesuatu yang sangat berharga. Namun sebelum Farhan bisa melangkah mundur, Mbah Halim berbicara tanpa menoleh. Kau sudah melihatnya, maka jangan kau abaikan. Hutan ini bukan milik manusia, tapi amanat. Farhan tercekat. Lalu tiba-tiba kabut menghilang. Harimau itu lenyap. Dan Mbah Halim berdiri, perlahan menoleh kepadanya. Simpan apa yang kau lihat malam ini. Tapi jangan simpan kebenaran. Kebenaran harus dibawa. Keesokan paginya, Farhan menceritakan semua yang ia lihat kepada Raffi dan Wahyu. Awalnya mereka mengira itu hanya mimpi. Tapi Farhan menunjukkan video rekaman pendek dari ponselnya. Tak jelas, tapi ada siluet harimau besar dalam kabut. Dan suara Mbah Halim terdengar samar di latar. Ini nyata. Mbah Halim tahu lebih banyak dari yang kita duga, ujar Farhan. Raffi menatap jauh ke arah hutan. Kalau begitu, kita harus pastikan semuanya terungkap, sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Pak Suroso mulai curiga. Ia memerintahkan beberapa orang bayaran untuk mengawasi pergerakan ketiga pemuda itu dan Mbah Halim. Mereka tak sadar bahwa permainan ini bukan lagi soal tanah dan uang. Ini adalah soal takdir. Dan siapa yang berdiri di pihak yang benar. Dan malam pun datang kembali. Angin membawa suara dari hutan. Suara auman yang memecah langit. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pertanda bahwa penjaga hutan telah terbangun sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian di hutan, keadaan di desa mulai berubah lebih tegang. Pembangunan dihentikan sementara karena alat berat rusak total. Para pekerja tak berani kembali, dan pihak kontraktor menunggu instruksi dari investor yang kini mulai resah. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bisikan-bisikan tentang sosok Mbah Halim yang mulai tersebar. Orang-orang yang sebelumnya menganggapnya sebagai kakek biasa, kini mulai curiga. Ada yang mengatakan dia bisa bicara dengan hewan. Ada pula yang percaya bahwa Mbah Halim memiliki ilmu dari leluhur yang sudah tak diwariskan lagi. Di warung kopi kecil di tepi jalan desa, seorang warga berkata pelan kepada temannya. Dulu katanya dia pernah hilang 3 tahun di dalam hutan. Pas pulang, dia diam. Tapi matanya beda. Yang lain menimpali. Kau tak ingat waktu banjir bandang 10 tahun lalu? Hanya rumah Mbah Halim yang tetap berdiri. Aneh, kan? Namun, Mbah Halim tetap tenang. Ia tetap menyapu halaman tiap pagi. Duduk menghadap hutan setiap sore. Seolah badai yang bergemuruh di sekelilingnya tak mampu menyentuh dirinya. Di sisi lain, Raffi, Farhan, dan Wahyu kembali memantau perkembangan proyek secara diam-diam. Mereka mencocokkan bukti-bukti yang mereka kumpulkan dan memutuskan untuk melaporkannya kepada seorang aktivis lingkungan di kota. Namun perjalanan mereka tak mulus. Mobil yang mereka tumpangi dicegat di tengah jalan oleh 2 orang asing. Berhenti cari masalah, anak-anak kampung, ujar salah satu pria dengan tatapan mengancam. Namun mereka bertiga berhasil lolos dan menyembunyikan dokumen di rumah Farhan. Mereka tahu, waktu mereka tak banyak. Jika proyek itu dimulai kembali,
maka semua akan terlambat. Malam harinya, langit mendung pekat. Kilatan petir menyambar jauh di atas hutan. Dan untuk pertama kalinya, petir menyambar tepat di tengah wilayah yang akan dibangun. Tanah retak, pohon besar tumbang. Para warga mulai ketakutan. Pak Suroso, yang semakin terpojok, marah besar. Ia datang ke rumah Mbah Halim bersama 2 orang suruhannya. Dengan nada tinggi, ia menuduh Mbah Halim menyebar ketakutan di antara warga. Kau bikin kekacauan, Mbah. Hentikan omong kosong soal harimau itu. Mbah Halim hanya memandangnya dengan tenang. Yang membuat kekacauan adalah manusia yang lupa bahwa bumi ini bukan milik mereka. Pak Suroso tertawa sinis. Kau pikir kami takut sama dongeng nenek moyang? Ini zaman modern. Tapi belum sempat ia melangkah pergi, seekor burung hantu putih hinggap di atap rumah. Menatap Pak Suroso tajam, lalu melengking keras. Suara lengkingannya membuat semua orang di sekitar rumah terdiam sejenak. Mbah Halim menunduk. Tanda kedua telah muncul. Pak Suroso pergi dengan wajah memerah. Tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa gentar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ada yang mengawasi. Bukan dari dunia ini. Malam berikutnya, Mbah Halim memanggil ketiga pemuda ke rumahnya. Ia mengajak mereka duduk di depan tungku kecil, sambil menyalakan dupa dari kayu gaharu. Wangi khas menyelimuti ruangan. Suasana terasa tenang, namun penuh beban. Kalian harus tahu, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku juga bukan orang biasa, ucap Mbah Halim perlahan. Ia bercerita bahwa puluhan tahun lalu, ia pernah bertemu seorang wali di dalam hutan. Seorang lelaki tua berjubah hijau yang memberinya amanat untuk menjaga garis batas antara dunia manusia dan dunia alam. Hutan ini bukan sekadar tempat. Ini adalah tempat yang dijaga. Di dalamnya ada napas para makhluk yang tak terlihat. Jika batas itu dilanggar, maka kehancuran tak bisa dihindari. Ketiga pemuda itu mendengarkan tanpa berkedip. Suara gemerisik dedaunan di luar rumah terdengar jelas. Sang harimau bukan hewan biasa. Ia bukan berasal dari dunia manusia. Tapi ia penjaga yang akan muncul saat keseimbangan terganggu. Farhan menelan ludah. Jadi, harimau itu nyata. Nyata. Tapi bukan nyata seperti sapi atau kucing. Ia nyata seperti doa. Tak bisa dilihat semua orang, hanya mereka yang bersih hatinya. Tiba-tiba, api di tungku mengecil, lalu padam sendiri. Ruangan gelap seketika. Dan dari luar, terdengar suara gemuruh. Bukan guntur, tapi suara auman panjang, menembus langit malam. Mereka semua berdiri. Wajah-wajah mereka pucat. Waktunya semakin dekat, ucap Mbah Halim pelan. Kalian harus memilih, menjadi bagian dari penjaga, atau menjadi bagian dari mereka yang melukai. Langit malam di desa Sukadamai tak pernah setegang malam itu. Suara auman harimau terdengar jelas, hingga ke pelosok desa. Tak ada yang berani keluar rumah. Bahkan ayam-ayam berhenti berkokok. Kucing pun bersembunyi. Angin berhenti berembus. Waktu terasa membeku. Di rumahnya, Mbah Halim berdiri di halaman. Kakinya menapak tanah yang basah oleh embun malam. Ia menatap hutan yang gelap, namun tidak sunyi. Dari dalamnya, terdengar langkah berat pelan tapi pasti. Ketiga pemuda, Raffi, Farhan, dan Wahyu, berada di belakangnya. Mereka tak bisa berkata apa-apa. Tubuh mereka gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa mereka tengah menjadi saksi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal.
Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncullah siluet besar. Seekor harimau putih raksasa. Bulunya berkilau diterpa cahaya bulan. Matanya bersinar keemasan. Sorotnya tajam, namun tidak buas. Ia berjalan mendekat, tanpa suara. Mata para pemuda membelalak. Jarak mereka tak lebih dari 3 langkah dari makhluk itu. Namun mereka tidak lari. Seolah ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat hati mereka tetap tegak. Mbah Halim berbicara pelan, tanpa menoleh. Inilah sang penjaga, yang bangkit hanya saat bumi dalam bahaya. Sang harimau menatap ketiga pemuda itu, seolah menilai mereka satu persatu. Lalu ia duduk, diam, tenang. Dan dalam hening yang sangat dalam, sebuah suara muncul, namun tak berasal dari mulut sang harimau. Manusia telah mengingkari janji. Hutan bukan warisan. Hutan adalah titipan. Jika akar terakhir tumbang, air akan berhenti mengalir, dan tanah akan membuka mulutnya. Raffi menunduk, matanya berkaca-kaca. Wahyu menggenggam tangannya sendiri, menahan gemetar. Farhan berkata pelan, "Apa yang bisa kami lakukan?" Sang harimau menatap Mbah Halim, lalu kembali menatap mereka. Tunjukkan kepada manusia bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Dan dalam sekejap, sang harimau menghilang. Bersama kabut tipis yang datang mendadak. Angin kembali berembus. Burung hantu bersuara dari kejauhan. Waktu berjalan kembali. Keesokan paginya, kabar tentang auman aneh yang terdengar dari hutan menyebar cepat. Warga saling bertanya. Anak-anak dilarang main terlalu jauh. Bahkan beberapa dari pekerja proyek memilih pulang tanpa pamit. Pak Suroso makin kalap. Ia mengundang orang-orang dari luar desa. Laki-laki berbadan kekar, berpakaian seperti satpam, membawa alat komunikasi dan senjata kejut. Mereka memaksa masuk ke dalam hutan, mencari sumber gangguan. Namun setiap malam, satu persatu dari mereka kembali dalam keadaan bingung, linglung, atau bahkan menangis. Salah satunya mengigau tentang pohon yang berbicara. Yang lain berkata bahwa dirinya melihat wajah ibunya di dalam batang kayu. Namun yang paling mengerikan adalah jejak kaki harimau yang muncul setiap pagi di dekat lokasi proyek. Padahal hutan tidak memiliki spesies harimau selama puluhan tahun terakhir. Di rumahnya, Mbah Halim menyusun sesuatu. Ia membuka sebuah peti tua. Di dalamnya ada selembar kain putih kusam bertuliskan huruf Arab Pegon. Juga seikat daun kering, dan sebuah batu kecil yang warnanya menyerupai darah beku. Ketika ketiga pemuda datang, ia memberikan batu itu pada Farhan. Batu ini bukan jimat. Ini hanya penanda. Tempatkan di tanah yang akan mereka hancurkan. Jika mereka tetap bersikeras, maka tanah itulah yang akan bicara. Wahyu bertanya pelan, "Apa kita akan melawan, Mbah?" Mbah Halim menggeleng. "Kita tidak melawan. Kita mengingatkan. Jika mereka tetap buta, maka bukan kita yang akan bicara, tapi alam." Malam pun tiba. Ketiganya berjalan diam-diam menuju batas hutan yang akan dibabat. Mereka menanam batu kecil itu di bawah sebuah pohon tua yang hampir tumbang. Langit malam terasa berbeda. Tak ada bintang. Tapi angin bertiup lembut, seolah menyambut mereka. Dan di saat mereka menanam batu itu, auman panjang terdengar sekali lagi. Namun kali ini, bukan satu suara, tapi dua. Satu dari arah barat, dan satu lagi dari arah timur. Mereka menatap satu sama lain, saling membenarkan bahwa apa yang mereka dengar itu nyata. Farhan berbisik,
Bukan cuma satu penjaga. Raffi menambahkan, mungkin mereka sudah memanggil yang lainnya. Pagi hari datang dengan warna langit yang aneh. Matahari tertutup awan kelabu. Udara terasa lebih berat. Suara-suara hutan seperti tertahan. Tak ada kicau burung, tak ada suara jangkrik. Seolah semua makhluk alam sedang menahan napas. Di desa, suasana makin mencekam. Warga yang dulu semangat mendukung proyek kini mulai ragu. Ada yang sakit tiba-tiba. Ada yang kehilangan ternak secara misterius. Dan di halaman balai desa, muncul tulisan seperti cakaran besar di tanah. Jangan ganggu yang dititipkan. Pak Suroso tetap keras kepala. Ia memerintahkan tim keamanan proyek untuk kembali ke lokasi dan mulai menebang. Dengan suara marah ia berkata, "Ini hanya taktik orang-orang kampung yang takut perubahan. Kita jalan terus." Di siang hari, mereka membawa satu alat berat baru, buldozer oranye besar, ke tengah lokasi pembukaan lahan. Seorang operator dari luar desa, yang tidak tahu apa-apa soal kisah aneh itu, duduk di kursinya dan mulai menyalakan mesin. Namun begitu rantai buldozer menyentuh tanah itu bergetar. Bukan karena mesin, tapi dari dalam. Operator itu menghentikan kendali, bingung. Tiba-tiba roda rantai terperosok ke dalam lumpur yang entah dari mana datangnya. Lumpur itu hitam, kental, dan perlahan mulai menyebar. Para pekerja berlari. Operator melompat keluar. Tanah itu retak perlahan, mengeluarkan suara seperti desahan panjang. Dari bawahnya, muncul uap panas dan bau seperti kayu terbakar. Lalu, terdengar lagi suara itu. Auman. Namun kali ini, lebih dalam, lebih berat, lebih mengguncang. Dia datang lagi, gumam Wahyu yang menyaksikan dari balik semak. Tanahnya menolak, ujar Raffi. Tak lama kemudian, semua orang di lokasi melihatnya. Siluet harimau putih muncul di tengah asap. Berjalan di antara batang pohon, tanpa suara, tapi jelas terlihat. Sosoknya seolah tumbuh dari dalam kabut. Matanya menyala. Langkahnya tegap. Para pekerja lari tunggang langgang. Beberapa menjatuhkan helm dan alat mereka. Operator buldozer pingsan di tempat. Di balai desa, Pak Suroso mendapat kabar bahwa alat berat kembali rusak, tanah amblas, dan ada penampakan. Ia langsung memukul meja. Omong kosong. Semua ini gara-gara Mbah Halim dan anak-anak itu. Ia mengirim 2 orang bayaran ke rumah Mbah Halim. Namun saat mereka mendekati pagar bambu rumah itu, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Langit gelap, dan dedaunan dari pohon besar di samping rumah berputar seperti pusaran. Salah satu dari mereka terjatuh dan berteriak. Ada mata dari pohon itu. Mereka pun lari, tanpa sempat berkata apapun lagi. Malamnya, Mbah Halim duduk di tengah rumah, bersama ketiga pemuda. Ia menyalakan pelita, lalu membuka kitab tua bertuliskan aksara kuno. Ia membaca pelan, suaranya bergema dalam keheningan. Di setiap hutan, ada penjaganya. Tapi jika manusia terus menolak peringatan, maka penjaga akan berubah menjadi murka. Farhan menatap kitab itu. Apa, ada yang pernah dihukum sebelumnya? Mbah Halim mengangguk pelan. Dulu, ada satu kampung yang nekat menebang bagian hutan larangan. 7 hari kemudian, air dari sungai berhenti mengalir. Tanahnya tenggelam perlahan. Sekarang hanya tinggal danau gelap. Ketiganya terdiam. Hening. Di luar, terdengar suara dedaunan bergesek. Lalu suara auman.
Tapi kali ini bukan dari satu harimau. Ada 2, 3, bahkan lebih. Auman bersahutan dari berbagai arah. Suara yang tak mungkin didengar kecuali dalam mimpi buruk. Mereka telah berkumpul, ucap Mbah Halim. Tanah telah bicara, tapi manusia masih menutup telinga. Keesokan harinya, investor dari luar kota datang ke desa. Ia membawa pengacara dan polisi. Namun begitu ia memasuki desa, ban mobilnya meletus 2 kali secara misterius. Burung-burung beterbangan tak tentu arah. Dan ia pun berkata, tempat ini tidak biasa. Ketika ia melihat lokasi proyek yang rusak, tanah terbelah, alat berat tenggelam setengah, dan tidak ada pekerja yang mau kembali. Ia hanya berkata pada Pak Suroso, batalkan. Saya tak mau proyek ini jadi kuburan massal. Pak Suroso marah besar. Tapi kali ini, ia tahu, ia kalah. Bukan karena manusia, tapi karena tanah itu sendiri telah menolak. Malam harinya, Mbah Halim berdiri di batas hutan. Ia menghadap ke dalam, lalu menunduk hormat. Kabut putih menyelimuti pohon-pohon besar. Dan dari dalam kabut itu, beberapa siluet harimau putih terlihat berjalan kembali ke dalam hutan. Perlahan, tenang, tapi agung. Sang penjaga telah kembali ke peraduan. Untuk sementara, sampai manusia kembali lupa. Beberapa minggu telah berlalu sejak proyek pembabatan hutan dibatalkan. Suasana desa Suka Damai perlahan kembali tenang. Tak ada lagi alat berat. Tak ada lagi suara mesin. Yang terdengar hanya desir angin dan bunyi alam yang kembali hidup. Warga desa mulai percaya bahwa hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah makhluk hidup yang memiliki ruh dan yang memiliki penjaga. Rumah Mbah Halim kembali sepi. Ia tetap duduk di kursi bambunya setiap sore, memandang ke arah pepohonan. Namun kini, tak sedikit warga yang datang hanya untuk sekadar duduk di sampingnya. Meskipun mereka tak bicara, mereka tahu, diam Mbah Halim lebih dalam dari ribuan kata. Raffi, Farhan, dan Wahyu menjadi pribadi yang berbeda. Mereka tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga penjaga baru yang mengerti bahwa menjaga alam adalah tugas yang diwariskan, bukan dipilih. Mereka membentuk kelompok kecil, mengedukasi warga muda untuk mengenali jenis-jenis pohon, air tanah, dan jejak-jejak binatang. Mereka mendirikan papan larangan di batas hutan. Bukan dengan tulisan mengancam, tapi dengan pesan. Hutan ini dijaga oleh yang tidak terlihat. Masuk dengan izin, pulang dengan hormat. Di salah satu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Farhan bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi kabut putih. Dari dalam kabut itu, muncullah sosok harimau putih. Namun kali ini, bukan hanya satu, ada 5. Mereka berdiri mengitari Farhan. Tak bergerak, tak bersuara. Dari kejauhan, terdengar suara Mbah Halim. Hutan telah mencatat siapa yang menjaga dan siapa yang merusak. Lalu sang harimau mendekat. Tatapan matanya menembus hati. Tapi bukan ancaman. Justru seperti restu. Ketika Farhan terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Namun di tangan kanannya, ada jejak tanah berbentuk tapak kaki hewan. Bekasnya samar, tapi nyata. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ia telah dipilih, bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk menjadi jembatan antara manusia dan alam. Di sisi lain desa, kabar tentang proyek gagal mulai menyebar keluar daerah. Ada yang menyebutnya kutukan,
Ada yang menyebutnya sabotase spiritual. Namun bagi mereka yang tahu kebenarannya, itu bukan kutukan. Itu adalah peringatan bahwa ketika manusia merusak dengan keserakahan, alam akan membalas dengan cara yang paling halus, namun paling dalam. Beberapa tahun kemudian, hutan itu tetap utuh, bahkan lebih hijau. Sungai kecil yang dulunya mulai kering, kini jernih dan mengalir deras. Anak-anak kembali bermain di tepian, tanpa rasa takut. Dan di sebuah batu besar di batas hutan, tertulis ukiran sederhana. Selama kau menjaga, kau akan dijaga. Tak ada nama pengukirnya. Tak ada tanda siapa yang menulis. Tapi semua warga tahu. Itu adalah warisan dari para penjaga yang tak meminta imbalan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa alam bukanlah milik manusia untuk dirusak sesuka hati, melainkan amanah dari Allah yang harus dijaga. Ketika manusia merusak tanpa peduli, alam akan merespon. Dan ketika manusia menjaga, alam akan menjadi sahabat sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Ar-Rum 41. Cerita ini adalah kisah fiktif, dibuat seolah-olah nyata, agar dapat diambil hikmahnya dan menyentuh hati kita tentang pentingnya menjaga lingkungan, amanah dari Allah, serta hubungan manusia dengan alam yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini membuat hati Anda tergerak atau memberi pelajaran, silakan tinggalkan komentar, like video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.